Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang vektor. Oke, submateri vektor yang akan kita bahas kali ini adalah perkalian dot product. Langsung kita mulai. Dot product. Soal yang pertama. Pada persegi panjang OABC dengan panjang vektor OA sama dengan 12 dan panjang vektor AB sama dengan 5. Jika vektor OA sama dengan vektor U dan vektor OB sama dengan vektor V, maka vektor U dot vektor V-nya berapa? Oke, untuk dot product yang kasus pertama ini, karena diketahui panjang vektor OA dan juga AB, kita coba buat dulu sketsanya. Nah, sketsanya adalah persegi panjang dengan katanya OA-nya 12 dan AB-nya 5. Ini arah vektornya ya. Kemudian diketahui bahwa vektor OA itu sama dengan vektor U, kemudian vektor OB sama dengan vektor V. Gitu. Jadi ada vektor yang kita buat itu garisnya warna biru, kita beri nama. Kemudian setelah itu, kita akan menghitung dot produknya. Oke, sebelum ke dot produknya, kita sudah tahu panjang vektor U-nya sama dengan vektor OA, yakni 12. Tapi bagaimana dengan panjang vektor V? Oke, kita perhatikan segitiga OAB. Di sini ada OA dan AB-nya 12 dan 5. Jika kita ingat-ingat kembali segitiga istimewa, triple Pitagoras, berarti kalau misalkan kita punya dua sisi 5, 12, maka hipotenusanya itu adalah 13. Ini kayaknya sebagian besar sudah hafal ya, tapi kalaupun tidak hafal bisa dihitung menggunakan Pitagoras. Ya, jadi sisi miringnya adalah akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya adalah 13. Oke, jadi disimpulkan bahwa panjang vektor U-nya adalah 12 dan panjang vektor V-nya adalah 13. Oke, selanjutnya, maka rumus dot product yang kita gunakan adalah, nah ini yang melibatkan panjang. Jadi U dot V adalah panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta, di mana cos theta itu adalah cos sudut yang diapit oleh vektor U dan vektor V. Jadi yang ini, gitu ya, tetanya digambar. Nah, berapa sudutnya? Kita sebenarnya tidak perlu mencari tahu, tapi kalau misalnya kan segitiga istimewa ya, pasti kita sudah tahu sudutnya berapa, yakni 37 gitu. Sedangkan sudut yang di hadapan 12 itu 53. Nah, tapi kita hanya butuh cosnya aja nih. Jadi langsung aja gunakan definisi cos, yakni samping per hipotenusa. Jadi, dari theta yang segitiga warna biru itu, sampingnya adalah 12, hipotenusanya 13. Maka cos theta-nya adalah 12 per 13. Oke, langsung kita kalikan ya. Nah, kita bisa sederhanakan karena sama-sama 13 saling membagi, maka kita peroleh 12 kali 12 sama dengan 144. Sehingga vektor U dot vektor V-nya adalah 144. Oke, dapat dipahami ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, di sini diketahui 3 vektor. Katanya jika vektor A-nya berkomponen 1, 2, negatif 1, vektor B-nya negatif 1, 0, 2, dan vektor C-nya 2, negatif 1, X. Dan vektor A dikurang vektor B didotkan dengan C sama dengan vektor A dot vektor A. Nah, maka nilai X-nya itu berapa? Oke, langsung aja. Kita coba dulu kerjakan yang vektor A dikurang vektor B-nya. Jadi kita langsung kurangkan seluruh komponennya. Komponen X saling dikurangkan, komponen Y dan komponen Z juga. Sehingga dihasilkan vektor A dikurang vektor B-nya adalah 2, 2, negatif 3. Nah, setelah kita peroleh, maka selanjutnya adalah kita langsung di sini kita mau mencari vektor A kurang vektor B dot vektor C. Langsung kita dot produkkan yang sebelah kiri, yang sebelah kanannya vektor A dot vektor A. Nah, di sini kita tidak perlu lagi menggunakan rumus di yang nomor 1. Jadi tidak melibatkan cos theta, tidak pun melibatkan
panjang vektornya. Jadi langsung aja dikalikan unsur yang seletak atau komponen yang seletaknya. Jadi langsung 4 dari 2 kali 2, kemudian negatif 2 dari 2 kali negatif 1, kemudian negatif 3x dari negatif 3 kali x, dijumlahkan semuanya. Ruas sebelah kanan pun sama, 1 ditambah 4 ditambah 1. Maka kita peroleh ternyata x-nya adalah negatif 4/3. Oke, jadi disimpulkan bahwa nilai X yang memenuhi soal atau persamaan di soal itu adalah negatif 4/3. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 3. Nah, di sini terdapat dua vektor, vektor A dengan komponen 2 negatif 5, 1, dan vektor B dengan komponen P negatif 2, 4. Katanya vektor A dan vektor B saling tegak lurus, maka nilai P yang memenuhinya adalah, nah di sini kita harus tahu dulu, katanya kan A dan B tegak lurus, maka sudut di antara vektor A dan vektor B-nya berarti 90 derajat. Nah kalau sudah ngomongin sudut, maka rumus dot produknya itu kita gunakan yang panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos sudut yang diapit, yakni 90 derajat. Nah, kita sudah tahu kalau cos 90 itu adalah 0. Maka A dot B untuk soal nomor 3 ini pasti 0. Tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, maka nilai P-nya berapa? Oke, karena kita sudah tahu A dot B-nya sama dengan 0, kita juga tahu kalau kita bisa menghitung A dot B-nya dengan cara mengkalikan komponen seletak. Gitu. Jadi kita bisa ganti, berarti A dot B-nya berubah jadi 2 negatif 5, 1 dot P negatif 2, 4. Itu sama dengan 0. Nah, ini kita langsung kalikan unsur yang seletak. Berarti kita peroleh ternyata P-nya sama dengan negatif 7. Gitu. Jadi di rumus yang di soal nomor 3 ini, kita menggunakan rumus dot product yang melibatkan panjang vektor dan juga kosinus sudut, juga kita melibatkan perkalian yang seletak. Gitu. Jadi ada dua rumus yang kita gunakan di sini. Paham ya? Oke, lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, di sini terdapat 3 vektor, yakni vektor A dengan komponen 4, 3, kemudian vektor B dengan komponen 1, negatif 2, dan vektor C dengan komponen 2, 7. Nah, jika vektor P sama dengan P dikali vektor A ditambah Q dikali vektor B, maka P dan Q-nya berapa? Nah, di sini P dan Q ini merupakan suatu angka ya, jadi bukan suatu vektor, dia adalah skalar. Oke, langsung coba kita buat masukkan vektor A, B, dan C-nya. Maka kita peroleh seperti di layar. Kemudian, kesimpulannya, kita punya untuk komponen X-nya di sebelah kanan itu ada 4P tambah Q. Komponen Y-nya di sebelah kanan itu ada 3P kurang 2Q. Nah, di sini berarti kita punya dua persamaan dengan dua variabel. Maka kita bisa menghitung P dan Q-nya dengan cara ya bisa menggunakan eliminasi, substitusi, ataupun determinan. Di sini misalnya kita pakai eliminasi ya. Kita gunakan eliminasi dulu untuk mengeliminasi Q-nya. Maka persamaan pertamanya kita kali 2, persamaan yang kedua kita kali 1. Nah, di sini selanjutnya kedua persamaan kita jumlahkan gitu ya, supaya 2Q dikurang 2Q-nya itu jadi 0. Jadi di sini kita peroleh ternyata P-nya adalah 11 sama dengan 11P, maka P-nya sama dengan 1. Nah, diperoleh P-nya sama dengan 1, kita bisa langsung substitusikan nilai P-nya, terserah mau ke persamaan yang mana. Misalkan kita gunakan persamaan yang 2 sama dengan 4P tambah Q. Tapi P-nya diganti dengan 1. Jadi diperoleh Q-nya adalah negatif 2. Oke, langsung kita simpulkan. Berarti P kali Q-nya adalah 1 dikali negatif 2, yakni negatif 2. Oke, begitu ya. Jadi tinggal masukkan saja yang diketahui di soalnya. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 5.
Nah, di sini diketahui panjang vektor A adalah 3, panjang vektor B adalah 5, dan panjang vektor A ditambah vektor B-nya adalah 6. Maka pertanyaannya adalah panjang vektor A dikurangi vektor B-nya berapa? Oke, untuk soal nomor 5 ini kita tidak diberitahu unsur-unsur komponen vektornya gitu ya. Jadi kita nggak tahu vektornya gimana, tapi kita hanya tahu panjang vektornya saja. Oke, berarti langsung coba kita lihat apa yang ditanyakan. Karena ditanyakannya adalah vektor A dikurang vektor B di panjangnya gitu ya. Jadi kita mengingat sedikit. Nah, ini sebelah kanan saya tuliskan yang warna biru itu secara aljabar. Kalau kita memiliki A ditambah B dikuadratkan, seperti di layar. Kalau kita punya A kurang B dikuadratkan juga seperti di layar gitu. Jadi kita bisa gunakan ini untuk mengerjakan soal nomor 5. Kita ingin tahu vektor A dikurang vektor B dikuadratkan. Tapi harus diingat, kalau kedua vektor dikalikan seperti itu, artinya adalah dot produknya gitu. Jadi, oke saya tuliskan saja ya. Jadi dot produknya. Nah, yang ini dia sama dengan yang ini nih. A dot A, nah yang ini A dot B, 2 ya. Nah yang ini B dot B gitu. Oke, langsung aja A dot A itu berarti panjang vektor A dikali panjang vektor A dikali cos antara vektor A, berarti cosnya 0 karena vektor A itu kan sejajar dengan vektor A ya. Kemudian vektor A sama vektor B-nya kita misalkan kosinusnya adalah alfa. Kemudian vektor B-nya cosnya cos 0 juga. Oke, kita langsung masukkan. Katanya panjang A-nya 3, panjang B-nya 5. Berarti kita punya di sini 9 dikurang X ditambah 25. Dari mana? Nah, ini 2 dikali panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos alfanya, saya misalkan X dulu. Gitu ya, supaya tidak terlalu ribet, karena kita nggak tahu kan alfanya berapa. Jadi kita misalkan aja segitu adalah X. Oke, lanjut lagi. Karena kita tidak tahu, kita tuh di sini mentok ya, di 34 kurang X. Nah, X-nya berapa? Nah, ini kita punya clue lain, yakni, nah, di sini ada vektor A ditambah vektor B-nya, katanya sama dengan 6. Berarti kalau kita kuadratkan, jadinya, ya yang ini yang sebelah kanan sama ya, seperti yang atas ya. Kalau yang sebelah kiri, nah berarti kita bisa isi dengan 6 kuadrat. Oke, kita hitung, ternyata diperoleh X-nya sama dengan 2. Gitu, jadi 2 ini bisa kita gunakan untuk yang persamaan di atas. Ya, jadi X-nya ganti sama 2, artinya vektor A dikurang vektor B dikuadratkan panjangnya itu adalah 32. Nah, sedangkan di soal kita mau yang tidak dikuadratkan. Berarti, nah di sini berarti panjang vektor A dikurang vektor B itu adalah akar 32 atau 4 akar 2. Oke, bisa ya? Kita lanjut lagi. Oke, nomor 6. Nah, di sini vektor A panjangnya itu adalah 6, vektor B panjangnya adalah 10, dan alfa adalah sudut antara vektor A dan vektor B yang katanya tangen alfanya itu 3/4. Maka vektor A dot vektor B dikurang vektor A-nya berapa? Oke, di sini sama lagi ya. Jadi kita nggak tahu komponen vektor A dan B-nya, sehingga kita tuh kesulitan untuk mencari vektor B dikurang vektor A-nya, karena nggak ada komponennya. Maka dari situ kita langsung saja ke soalnya, yakni vektor A dot vektor B dikurang vektor A. Jadi di sini menggunakan sifat dari dot product, yakni bisa distributif. Nah, jadi bisa sama dengan vektor A dot vektor B dikurang vektor A dot vektor A. Jadi kita langsung aja masukkan ke rumusnya yang melibatkan panjang vektor dan juga sudutnya. Oke, berarti di sini kita punya panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa dikurang panjang vektor A dikali panjang vektor A dikali cos 0 derajat. Paham ya kenapa 0 derajat? Oke, lanjut lagi.
Nah, di sini kita hanya tahu tan alfanya 3/4. Kita nggak tahu alfanya berapa. Yang kita butuhkan di soal untuk mengerjakannya itu kosinus alfa. Nah, ini juga sama. Kalau kita familiar dengan segitiga yang sudah ada 3 dan 4 untuk sisi tegaknya, maka sisi hipotenusanya pasti 5. Jadi ini bisa dihitung dengan Pitagoras ya kalau ada yang lupa. Oke, langsung aja, berarti cos alfanya itu adalah 4/5 ya. Jadi di sini kita langsung masukkan cos alfanya itu 4/5 dari segitiga yang warna biru di atas. Kemudian kita hitung. Nah, ternyata kita peroleh vektor A dot vektor B dikurang vektor A itu adalah 12. Oke, lanjut lagi ya. Ke nomor 7. Panjang vektor A-nya katanya akar 2, panjang vektor B-nya 3, dan panjang vektor A ditambah vektor B-nya adalah akar 5. Maka besar sudut antara vektor A dan vektor B-nya adalah, oke, di sini juga sama, kita sudah tahu panjangnya, kita ditanyakan besar sudutnya. Maka di sini kita bisa langsung gunakan seperti yang tadi, dilihat dari yang vektor A ditambah vektor B kuadrat gitu ya. Jadi langsung aja dimasukkan seperti soal nomor 5 tadi ya. Nah, kita ganti-ganti yang sudah diketahui di soal. Gitu. Jadi akar 5 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 dikali akar 2 dikali 3 dikali cos alfa ditambah 3 pangkat 2. Gitu. Jadi di sini kenapa hanya cos alfa yang tidak dimasukkan nilainya? Nah, karena kita mau mencari besar sudut alfanya. Jadi yang lain selain kosinus alfa itu kita masukkan atau substitusikan nilainya. Oke, langsung kita hitung. Ternyata kita peroleh cos alfanya itu sama dengan negatif 6/6 akar 2. Negatif ya. Kita sederhanakan dulu. Nah, cos alfanya ternyata kalau kita sederhanakan, kita rasionalkan ya. Dikali dengan akar 2 per akar 2, menghasilkan negatif setengah akar 2. Ini berarti alfanya merupakan sudut yang tumpul, yakni kuadran 2. Oke, kira-kira sudut berapa di kuadran 2 yang memiliki cos negatif setengah akar 2? Oke, jawabannya adalah, nah ini, kalau misalkan menggunakan kalkulator, kita bisa cari arcus cos negatif setengah akar 2. Tapi ini sudut istimewa ya, jadi harusnya sudah hafal kalau alfanya adalah 135, yakni sudut relasi 45 derajat, tapi di kuadran 2. Karena kalau di kuadran 2, yang positif hanya sinus dan kosek. Ya, gitu ya. Jadi, yang lainnya adalah negatif. Oke, lanjut lagi ya. Nomor 8. Diketahui titik A dengan koordinat 2, negatif 1, 4, dan titik B dengan koordinat 4, 1, 3, dan C dengan koordinat 2, 0, 5. Kosinus sudut antara vektor AB dan AC adalah, nah jadi kita harus tahu dulu vektor AB dan juga vektor AC-nya. Kita langsung aja. Vektor AB. Vektor AB di sini berarti B dikurangi A. Koordinat B-nya dikurangi koordinat A. Maka hasilnya adalah 2, 2, negatif 1. Sedangkan vektor AC-nya berarti koordinat C dikurangi koordinat A. Yang menghasilkan 0, 1, 1. Oke, di sini kita akan gunakan rumus dot product yang melibatkan sudut kan, karena kita ditanyakan kosinus sudut. Maka kita harus tahu panjang antara vektor AB-nya juga vektor AC-nya. Langsung aja, panjang vektor AB-nya berarti akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat, yakni akar 9 atau sama dengan 3. Sedangkan vektor AC-nya memiliki panjang akar 2. Oke, langsung aja kita masuk ke rumusnya. Berarti kita gunakan rumus dot product, yakni
vektor AB dot vektor AC sama dengan panjang vektor AB dikali panjang vektor AC dikali cos alfa. Nah, ini kedua ruas kita coba ganti. Jadi yang ruas kiri juga kita ganti dengan komponen vektornya dikalikan secara dot product. Gitu. Ruas kanannya diganti dengan panjang vektornya, nanti dikali dengan kosinus alfa. Kita langsung kerjakan. Ternyata diperoleh cos alfanya itu adalah 1 per 3 akar 2. Kita rasionalkan dulu, dikali akar 2 per akar 2. Nah, menghasilkan kosinus alfanya adalah 1 per 6 akar 2. Oke, jadi gitu ya. Kita hanya ditanyakan kosinusnya, berarti sampai sini jawabannya. Bisa dipahami ya? Lanjut lagi ke soal nomor 9. Nah, di sini kita ditanyakan adalah besar sudut antara vektor A dengan komponen 3i ditambah 5j dikurang 4k dan vektor B dengan komponen 8i dikurang 4j ditambah k. Nah, besar sudutnya berarti sama dengan yang nomor 8, cuman bukan kosinus sudut, tapi besar sudut yang ditanyakannya. Nah, kita cari dulu panjang vektor A-nya dan juga panjang vektor B-nya. Diperoleh panjang vektor A-nya adalah 5 akar 2 dan panjang vektor B-nya adalah 9. Langsung saja masuk ke rumusnya. Oke, kita kerjakan seperti biasa ya. Yang ruas sebelah kiri, kita tinggal kalikan komponen X-nya, komponen Y-nya, komponen Z-nya, kemudian jumlahkan. Sedangkan yang ruas kanan, itu kita tinggal kalikan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Gitu. Ternyata, kita memperoleh hasil di sebelah kiri itu 0. Berarti 0 dibagi berapapun, hasilnya 0 kan? Jadi cos theta-nya sama dengan 0. Nah, langsung aja. Berarti, kira-kira sudut berapa sih yang nilai cos-nya itu 0? Nah, kita cari dengan arcus cos 0, yakni 90 derajat. Ini sudah sudut istimewa ya, jadi harusnya juga sudah hafal. Oke, jadi artinya besar sudut antara vektor A dan vektor B-nya adalah 90 derajat. Saling tegak lurus. Selanjutnya, nomor 10. Jika vektor A dengan komponen 3, 5, 4, vektor B dengan komponen 4, X negatif 3, dan besar sudut antara vektor A dan vektor B-nya adalah 60 derajat, maka nilai X yang memenuhinya adalah, ini juga sama seperti soal nomor 8 dan 9 tadi, jadi kita coba dulu ya, hitung panjang vektornya dulu. Nah, di sini udah ada vektor A, vektor B, panjang vektornya tinggal kita masukkan ke dalam akar yang kita jumlahkan seluruh kuadrat dari komponen vektornya. Diperoleh panjang vektor A-nya adalah 5 akar 2, panjang vektor B-nya adalah akar 25 ditambah X kuadrat. Jadi masih memuat variabel X. Nah, X ini akan kita cari. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Berarti vektor A dan vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus 60 derajat. Karena sudutnya 60. Langsung kita masukkan ruas sebelah kirinya berarti perkalian antara komponen X, Y, dan juga Z-nya. Kemudian ruas sebelah kanannya tinggal masukkan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos 60, yakni setengah. Nah, di sini, supaya mempermudah, kita bisa kali 2 dulu ya, supaya setengahnya ini jadi 1. Kita kali 2, ruas sebelah kanan itu jadinya setengahnya jadi 1. Jadi 5 akar 2 dikali akar 25 ditambah X kuadrat. Ruas sebelah kirinya, nah itu saling menghilangkan, jadinya 5X kali 2 sama dengan 10X. Selanjutnya, karena ini ada akar, bisa ya kita kuadratkan. Berarti ruas sebelah kiri itu 100x kuadrat, ruas sebelah kanan 25 dikali isi akarnya tanpa kuadrat. Jadi 25 dikali 2 dikali 25 tambah x kuadrat. Oke, di sini kita perkecil dulu karena ruas sebelah kiri semuanya 1 gitu ya, 100x kuadrat. Ruas sebelah kanan itu 25 kali 2 kali. Jadi dikali-kali kita sederhanakan dibagi dulu dengan 50.
Jadi ruas sebelah kiri itu 2x kuadrat, ruas sebelah kanannya 25 ditambah x kuadrat. Jadi udah bisa ya dipahami? Oke, kalau sudah langsung saja kita cari x-nya. Ternyata x kuadratnya itu sama dengan 25. Berarti kalau x kuadrat 25, x-nya berapa? Iya, x-nya adalah plus minus akar 25, yakni 5 dan negatif 5. Jadi kesimpulannya, nilai x yang memenuhinya adalah x sama dengan 5 dan x sama dengan negatif 5. Jadi bebas mau 5 atau negatif 5. Pokoknya untuk soal ini x-nya dapat diganti menjadi 5 atau negatif 5. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita sudah bahas tentang 10 soal vektor mengenai dot product. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.